di tutorial Photoshop. Kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar cara menggunakan tools menu pada Photoshop. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal yang biasanya digunakan di Photoshop. Tidak semua akan saya jelaskan, jadi hanya tools yang sering dipakai saja yang akan saya jelaskan. Sebelumnya silahkan di like dulu dan di subscribe channel YouTube-nya. Sekarang kita masuk ke Photoshop. Kali ini saya akan menjelaskan satu persatu, namun tidak semua. Ini adalah tools Photoshop. Di sini menu Photoshop. Ini adalah menu option, yang di bawah ini option. Jadi setiap di tools ini terdapat optionnya, macam-macam, beda, banyak fungsinya. Dan di sini ada layers, channel. Ini bisa dimunculkan di menu view, di menu Windows. Jika ingin memunculkan tools ada di sini option. Jika dihilangkan toolsnya akan hilang. Jika hilang munculkannya dari sini. Layers. Jika ingin memunculkan di sini. Saya akan menjelaskannya hal-hal yang biasa digunakan di Photoshop. Pertama itu kita harus membuka sebuah file atau membuat sebuah file. Ini adalah menunya. Jadi untuk membuat sebuah file baru itu klik di sini di menu, ada file new. Ini untuk membuat file paling awal. Namanya bebas, kasih ini ukuran, panjang, ini tingginya, resolusi, warna backgroundnya, ini satuannya. Jika sudah di oke. Nah, ini adalah tampilan menunya. Ini adalah project awal. Jadi di sini kita bisa membuat apa aja, dari tulisan atau gambar abstrak dan lain-lain. Jadi di sini terdapat sebuah layer. Ini adalah layer pertama yang tadi dikeluarkan. Layer ini seperti sebuah tumpukan. Misalnya kita membuat sebuah tulisan huruf A. Nah, ini akan menambah layernya. Jadi huruf A ini adalah tumpukan teratas dari background. Jadi misalnya ditambahkan lagi huruf yang lain, misalnya huruf B. Nah, di sini otomatis terdapat layer tambahan lagi, semakin ditumpuk. Jadi A ini bisa tertutupi oleh layer B. Tuh. Untuk mengganti warnanya tinggal di blok saja, misalnya di blok ganti di sini. Nah, ini ganti warna. Tuh. Jadi tumpukan yang ini adalah sebuah tumpukan. Yang paling atas itu bisa menumpuk yang ada di bawah. Ini juga bisa digeser ke atas. Jadi A bisa di atas B, bisa digeser-geser. Kecuali ini yang digembok. Ini adalah yang paling dasar, tidak bisa dirubah. Kecuali kita membuka kunci ini, bisa dengan mengklik 2 kali. Nah, ini layernya menjadi sebuah layer yang tidak terkunci, bebas mau dikasih nama apa aja. Nah, ini sudah tidak tergembok, jadi bisa dipindahkan seperti itu. Di sini terdapat opacity. Jadi misalnya huruf A ini saya ingin menjadi transparan, ganti saja di sini pengaturannya. Semakin kecil semakin bentuknya transparan. Untuk opacity juga hampir sama.
untuk mengelok sebuah layer bisa di sini untuk menggembok. Jadi inter ini itu tidak bisa diedit biasanya. Semisalnya coba kita buka Ctrl plus O untuk membuka background. Nah, ini kita buka open project baru yang sudah ada fotonya. Ini sudah digembok. Jika digembok itu ada beberapa kelemahannya. Misalnya saya ingin menghilangkan background ini, mengganti warna background, saya ingin menghilangkannya, saya tekan delete. Nah, ini yang ada ntar backgroundnya menjadi harus dibeli warna, tidak bisa kosong. Misalnya delete, ininya diganti. Ini karena tadi pilih counter hour, jadinya seperti tadi. Ini black itu warna, ntar jadi warna hitam. Jika putih ntar akan jadi putih setelah di delete. Jadi bagian yang di arsir ini jika delete jadi warna hitam. Jika warna putih ini diganti putih. Nah, itu kelemahan yang dikunci. Misalnya kita menghapus dengan eraser tools, akan menjadi putih. Kecuali ini dibuka kuncinya dengan klik 2 kali. Jika ini dihapus, maka akan hilang backgroundnya, jadi kosong. Itu perbedaannya jika dikunci atau tidak. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat banyak menu, bisa dicoba-coba saja. Habis itu di bawah sini terdapat ini lagi beberapa menu lagi. Ini untuk menghapus layer. Jika ini dipilih layer A lalu dihapus, atau bisa dengan langsung dengan tombol keyboard yaitu delete. Ini untuk menambah layer kosong. Nih, layer kosong. Ini mata ini untuk memunculkan layer ini. Jika ini dihilangkan maka akan tidak akan muncul layarnya. Tidak ada layer di sini. Untuk mengaktifkannya, klik ini matanya, tidak akan muncul. Ini adalah layar baru dengan kosong, tambah layar baru kosong, tidak ada apa-apa. Ini untuk grup, jadi bisa digrupkan layernya di sini. Layer 2, 1 dan 2 menjadi satu grup. Tuh, jadi ada di dalam satu grup. Di sini terdapat beberapa menu, bisa dicoba-coba aja. Ini adalah efek. Saya akan mencoba salah satu efeknya. Misalnya itu efek vibrance di sini. Nah, ini vibrance-nya muncul di layer, dan di sini pengaturannya. Ini efek vibrance ini untuk mempertajam warna seperti ini. Dan ada juga efek lainnya, misalnya levels. Di sini juga levels untuk menerangkan atau menggelapkan. Settingannya ini bisa dicoba-coba. Dan setelah itu ada add layer max. Ini kita hapus dulu layernya. Add layer max. Ini add layer max itu untuk menambah layer di samping seperti ini. Fungsinya itu saya akan jelaskan fungsinya. Misalnya bagaimana ini?
Misalnya saya membuat sebuah layer di sini, lalu saya beri warna merah. Ini contoh simpelnya. Lalu beli warna merah di layer full ini. Saya ingin memunculkan gambar di layer 1 ini. Bisa dengan menghapusnya seperti ini. Tapi bisa juga dengan add layer mask. Di sini, jika ininya berwarna putih, ininya diganti hitam. Hitam di atas putih. Lalu pilih brush. Ini brush. Nah, bisa seperti ini. Jadi yang kita arsir itu ntar akan muncul di sini. Nanti ini akan berguna saat menggunakan efek disintegration. Ini akan berguna add layer mask ini. Saja ini juga banyak macam-macamnya lagi menu. Contohnya blending option. Di sini banyak pengaturannya. Saya akan mencobanya. Saya coba bikin layer baru. Bikin sebuah tulisan huruf A. Ctrl plus T untuk memperbesarnya. Memperbesar. Lalu enter. Misalnya menggunakan tadi menu blending. Di sini terdapat banyak menu, kalian bisa coba blending emboss ini untuk membuat sebuah jadi seperti 3D bentuknya. Diatur tuh. Jadi seperti tulisan 3D. Stroke juga kalian bisa coba-coba. Ini bisa untuk membuat sebuah efek. Dan yang ini bisa untuk menjadi transparan. Ini untuk membuat sebuah bayangan. Ini pengaturannya bisa dicoba-coba saja. Sini banyak macamnya. Tinggal diklik. Ini untuk pengganti warna di sini. Oh, seperti ini contohnya. Dan masih banyak lagi kalian bisa coba. Ini sebenarnya berhubungan. 1, 2, 3 ini ada di sini. Jadi jika kalian mengklik ini semua, ini akan muncul di layers. Tadi saya menggunakan efek bayangan di sini muncul. Jika dihilangkan, maka bayangannya akan hilang. Jika efek ini yang 3D-nya masih akan hilang juga. Seperti itu. Ini untuk di bagian layers. Untuk menduplikatnya juga bisa. Misalnya layer ini diduplikat menjadi 2 dengan Ctrl J atau klik kanan saja. Klik kanan. Ntar dulu, open dulu. Di file baru. Nih, klik kanan, duplikat layer. Jadi ini layer ada 2. Ini bisa untuk cadangan. Jadi tadi tidak mau duplikat itu karena ada add layer mask-nya. Tidak muncul menu duplikat. Sebenarnya bisa dihapus add layer mask ini. Tinggal diklik kotaknya saja. Add layer mask-nya bisa dihapus. Ini untuk di bagian layers. Setiap kita membuka foto baru
misalnya Ctrl P, Ctrl O maksudnya open, atau di sini open membuka gambar baru. Tinggal dicari saja misalnya gambar ini. Nah, ini adalah project baru. Ini ada di sini. Projectnya ada di pinggir. Jadi yang sebelumnya itu tidak hilang. Jadi kita juga bisa menggabungkan sebuah project. Jadi projectnya bisa menjadi satu. Misalnya gambar ini disatukan ke sini. Tinggal ditarik saja. Nah, ini projectnya jadi satu. Ini biasanya digunakan saat mengganti background. Contohnya kita Ctrl T, diperkecil dulu gambarnya. Ctrl T ini untuk mengatur ukuran free transform. Tinggal dikecilkan sambil menekan tombol shift, tarik ininya agar perbesarannya itu sesuai. Jika tidak ditekan akan seperti ini, tidak beraturan. Jadi saat mengecilkannya ditarik sambil menekan tombol shift. Nah, ini biasanya di sini itu untuk menggabungkan dua project. Biasa digunakan saat mengganti background. Misalnya ini ada 3 layer tadi, project baru itu menjadi layar ketiga. Nah, sekarang saya akan menggabungkan project ketiga tadi ke project kedua ini. Ini akan menjadi background dari foto yang ini. Layar yang pertama kita hilangkan dulu. Sekarang kita naikkan layar yang ini ke atas. Nah, ini dimunculkan lagi. Jadi itu tumpukannya itu foto orang ini ada di atasnya background yang project 3 tadi. Jika ininya dihilangkan, maka akan terdapat sebuah tumpukan. Cara menghilangkannya dengan ini, bisa misalnya dengan ini. Langsung saja sembarang. Misalnya ininya dipilih dulu yang ini. Nah, lalu delete. Nah, ini background. Jadi dua project menjadi satu. Jadi cara tadi itu adalah untuk menggabungkan sebuah project. Salah satunya ya ini, berfungsi untuk saat berganti background. Ini sudah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tools. Di sini terdapat banyak tools. Ini adalah tools itu yang ini. Pertama saya akan menjelaskan yang ini. Ini move tools ini berfungsi untuk memindahkan gambar seperti ini. Jika gambarnya terkunci, lock, ini tidak bisa, biasanya tidak bisa ditarik. Digembok ini, tidak bisa. Ini tidak bisa digembok, tidak bisa ditarik, kecuali ininya sudah tidak digembok. Bisa ditarik. Berfungsi saat misalnya tadi membuat huruf dan untuk menggeser huruf seperti ini. Jadi untuk menggeser namanya. Dan selanjutnya yang bawahnya itu adalah rectangle McQueen tools. Ini di klik kanan tuh terdapat submenu lagi, macam-macam. Rectangle ini jadi untuk menseleksi. Contohnya misalnya ini diseleksi, klik, ditekan matanya. Saya ingin menduplikatkan mata ini, matanya saja, bagian mata saja.
di blok. Nah, jadi di dalam kotak ini bisa saya hapus atau bisa juga diduplikat, misalnya Ctrl J. Nah, ini jadi bagian yang kotak tadi itu terduplikat, bagian matanya saja, copy, ibaratnya copy ke layar yang di atas. Ini fungsi, salah satu fungsinya seperti itu. Ini misalnya bentuknya bundar, sama saja fungsinya. Seperti ini. Kalau saya ingin mengambil matanya saja, bisa juga ditarik, dipindahkan seperti ini. Jadi banyak fungsinya ini. Sama saja. Ini ke atas. Sekarang bagian bawah. Jadi untuk menghilangkan ini misalnya tinggal diklik sembarang saja. Bagian bawah ini adalah lasso tools, polygonal lasso tools dan magic lasso tools. Ini hampir berfungsi sama tapi beda alat. Lasso tools ini untuk menseleksi, misalnya menghilangkan, saya ingin menghilangkan background ini dengan lasso tools. Jadi kalau lasso tools itu caranya kita klik pada mouse, ditekan, lalu diarahkan bagian mana yang ingin dihapus. Misalnya seperti ini melingkar. Nah, jadi bagian yang ini itu dihapus, itu lasso tools. Jadi kita harus menggerakkan mouse dengan baik sambil ditekan. Kalau dilepas, ntar hasilnya seperti ini. Bisa untuk mendelete atau juga untuk digeser, sama aja untuk menyeleksi ibaratnya. Nah, dan polygonal lasso tools ini hampir sama fungsinya, cuma ini biasanya saya lebih enak menggunakan ini saat menseleksi background. Jadi tinggal klik pertama, lalu arahkan. Karena ingin menghilangkan background yang ini, jadi klik pemutar saja seperti ini. Ambil bagian pinggir-pinggirnya, bagian yang tidak ingin terkena delete. Ini salah satu fungsinya digunakan saat untuk mengganti background. Terus seperti ini, pemutar sampai ke titik utama. Nih, harus sampai keluar bundarannya, itu namanya udah menempel. Nah, ini di delete. Ini lebih rapi dan lebih mudah digunakan. Sekarang ini ada magic lasso tools. Kita ulang lagi. Magic lasso tools juga hampir sama. Jadi ini otomatis saat mengklik sekali. Ntar lu belum diganti. Mengklik sekali itu akan mengikuti tepian seperti ini, otomatis mengikuti tepi seperti ini. Tuh. Ini biasanya sangat sulit menggunakan ini karena tidak semudah yang dibayangkan. Tuh, mengikuti garis-garis tepi. Tuh, seperti ini. Pinggir sini misalnya
Jika kelebihan di delete seperti itu. Magic tools kelihatan lebih mudah, tapi sini sebenarnya agak sedikit sulit. Memutar sama ke titik awal seperti itu. Nah, sekarang kita ke yang selanjutnya. Ini quick selection tools. Ini juga untuk menseleksi, bisa juga digunakan saat mengganti background. Jadi ini menseleksi bagian seperti ini. Biasanya menseleksi satu warna. Jadi jika warnanya hampir sama itu biasanya terseleksi. Jika ini kelebihan seperti ini kelebihan karena ikut terseleksi, bisa ke bagian option ini, pilih min, klik bagian kelebihan ini untuk mengurangi seleksi yang berlebihan. Nah, jika ingin menambahnya, klik yang tambah lagi. Ini juga lebih mudah menggunakan ini. Untuk memperbesar ukurannya, tekan saja pagar pada bagian keyboard atau ada di sini di menu option ukuran size. Nah, ini lebih mudah saat menghapus background. Dan yang bawahnya itu ada lagi Magic Wand Tools. Ini sekali, jadi menentukannya itu dengan satu titik warna. Jika ini diklik, warna yang hampir sama putih itu akan terseleksi. Jika ini kelebihan garis itu biasanya karena warnanya hampir sama. Jadi ini kelebihan karena ini di sini misal diklik. Nah, ini lebih rapi karena di sini terang dan di sini rada gelap. Jadi ini tidak terseleksi, beda dengan yang di sini. Ini hampir sama terangnya, jadi ini juga ikut terseleksi. Jadi menggunakan Magic Wand Tools ini kadang lebih mudah, kadang juga susah. Jadi bisa digunakan di saat yang tepat lah, seperti itu. Di sini ada lagi di bawah ada Crop Tools. Crop Tools ini untuk memotong. Misalnya ingin dipotong seperti ini. Ini karena terlalu panjang, misalnya ingin dipotong, tinggal ditarik, diklik, ditarik. Mau ukuran mana, segini misalnya, itu bisa diperkecil atau melebihi gambar juga bisa. Lalu oke, enter. Nah, ini untuk memotong. Dan di sini perspektif Crop Tools biasanya hanya ada di C6. Jadi ini akan membentuk, langsung saya praktekkan aja contohnya. Ini di blok. Nah, jadi bisa seperti ini, seperti 3D lah memotongnya. Tuh seperti ini. Bedanya tuh, ini bedanya Crop Tool dengan Vertex Tool. Ini biasanya jarang saya gunakan dan saya juga kurang mengetahuinya. Jadi langsung saja ke yang bawah. Drop Tools ini untuk menentukan warna. Jika diklik, ini berhubungannya akan ke sini. Jadi kita ingin tahu misalnya ini warna apa, tinggal diklik. Oh, ternyata ini warna coklat. Atau di sini warna apa misalnya? Coklat. Gitu. Jadi untuk mengganti warna secara otomatis mengikutinya. Jadi misalnya sama mengikuti
berhubungannya dengan brush. Misalnya saya ingin membrush ini background ini, pengen warna yang ini warna apa ya, misalnya saya menggunakan airdrop tools, diklik otomatis ini berubah warnanya, dan saat membrush menyesuaikan seperti itu. Kalau 3D material tools ini itu biasanya apa ya, saya belum pernah memakai, jadi dilewat saja. Dan masih ada lagi nih color sampler tools. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui misalnya di titik pertama ini warna R-nya berapa, G-nya berapa, menentukan angka ini. Jadi ntar berhubungannya itu di sini, diklik warna. Nah, jadi misalnya saya ingin mengetahui warna yang ke-1 itu berapa ya, 242. Di sini R-nya kita ganti 242, G-nya 225, ininya B-nya 207. Nah, ternyata ini warnanya sama kan? Itu fungsinya, fungsi dari color sample tools. Jadi misalnya yang 1, 2, 3, 4, nah yang kelima ini warna apa ya, diklik, ternyata udah lebih, hanya bisa 4. Seperti itu intinya. Di delete dulu. Dikliknya di sininya, klik kanan. Nah, misalnya warna yang ini ya, warna apa nih? Klik. Nah, ini pengaturannya. Tinggal di input di sini. RGB-nya. Seperti itu. Sekarang ke rule tools. Rule tools ini untuk mengukur misalnya matanya ini panjangnya berapa ya, diklik dari titik ini sampai ke sini. Oh, ternyata 193 atau panjangnya 74 ini. Misalnya dari sini ke sini panjangnya berapa, ketinggiannya. Nah, bisa juga lihat di sini infonya. Ternyata tingginya 22. Seperti itu rule tools. Dan note tools. Di sini untuk memberikan catatan. Misalnya di sini catatan. Ini mata. Seperti itu. Nambah lagi di sini. Atau di sini misalnya sudah dibuat efek, misalnya efek terang. Ini hanya untuk sebuah note. Ini apa ya? Oh, ini efek terang gitu. Ini diklik. Oh, ini mata. Jadi hanya catatan saja. Seperti itu note. Dihapus note-nya. Dan ini yang terakhir, tools. Yang ini itu tadi apa ya, saya lupa nih. Mungkin ini itu untuk memberikan sebuah keterangan nomor saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, mungkin hanya keterangan. Dan sekarang lanjut ke sini. Ada, ini dihapus dulu. Ada lagi spot healing brush. Fungsinya itu seperti ini. Misalnya foto yang berjerawat ini contohnya. Kita perbesar dengan Ctrl+. Dengan menggunakan
spot healing brush, kita bisa menghilangkan jerawat ini. Kita tarik saja dari sini. Nah, seperti itu. Jadi ini nih maksudnya dari spot healing brush ini, kita mengcopy dari sini, ditarik ke atas. Misalnya mata ini di copy ke bawah. Bukan mengcopy, maksudnya berarti ini nih seperti apa ya namanya, memberikan efek brush blur gitu loh. Efek blur, jadi menghilangkan tuh. Jadi yang titik ini ditarik ke sini, jadi menutupi. Ini juga tarik ke sini menutupi yang ini. Seperti itu. Ini healing brush itu hampir sama. Misalnya saya ingin mengambil, ini bisa diperbesar atau dikecil. Misalnya saya ingin mengambil jerawat ini, pindahin ke sini. Ini dengan klik dulu Alt-nya, lalu klik bagian ini. Saya ingin mengambil karena di bagian ini, jadi diklik Alt-nya. Setelah itu lepas. Nah, pindahkan sini. Itu gunanya dari healing brush. Nah, ini bisa juga untuk menutupi. Misalnya saya menutupi jerawat ini dengan kulit yang ini, klik dulu di sini, lepas Alt-nya baru ke sini. Seperti itu. Ini dari healing brush. Pet tools. Pet tools ini untuk sama saja. Jadi misalnya saya ingin, coba dulu. Nah, untuk mengcopy, jadi maksudnya itu, maksud dari pet tools ini, kita bisa menseleksinya dulu. Seperti ini, misalnya hidung diseleksi, diklik, ditekan, memutar. Nah, hidungnya di copy ke sini, lepas, tarik lagi, copy sini, misalnya lepas. Nah, itu fungsi dari pet tools. Jadi menseleksi lalu di copy. Selanjutnya ini counter aware move tools. Kita coba. Nah, kalau ini fungsinya berarti untuk menghilangkan, menutupi. Ntar, coba dulu, coba ulang. Jadi memindahkan. Kalau yang tadi itu mengopi, ini memindahkan. Pindah ke sini, tapi ini jadi hilang. Pindah ke sini, ininya hilang. Seperti itu. Mengcopy, memindahkan tapi menghilangkan juga. Sekarang red edge tool ini biasanya untuk memblok. Misalnya ini matanya merah kena cahaya, kalau diblok itu biasanya hilang. Itu dari red edge tool. Sekarang masuk ke bawahnya, brush tool. Nah, ini biasanya digunakan saat mewarnai. Banyak macam-macamnya sih. Jadi ini berhubungannya ke warna. Ini warnanya ada di sini, bisa diganti. Hitam misalnya. Kenapa nggak mau? Oh ya, ininya karena ini masih aktif, jadi hanya mau mewarnai yang ada di lingkar ini. Kita nonaktifkan dulu yang tadi. Nah, ini misalnya untuk mewarnai. Brush ini banyak manfaatnya sebenarnya. Kayak di tadi ini di add layer mask, di sini tuh. Karena hitam di atas putih, jadi ini bisa menghilangkan juga. Itu fungsi brush. Brush ini juga bisa diganti nih macam-macamnya. Nah, di sini bentuknya. Ini itu bentuk brush bisa di-download.
Misalnya kalian sudah download, untuk menambahkan macamnya tinggal klik bagian ini, dari option ke ini, klik settingan, load brush yang tadi sudah di download, misalnya ini. Nah, ini akan menambah bentuk brush baru seperti ini. Ini bentuk brush baru. Itu salah satu fungsi brush. Sekarang kita keluarkan dulu. Dan di bawahnya ada pencil tools. Ini untuk seperti pensil saja. Tuh, diklik sambil ditekan atau membuat tanda tangan, tulisan. Di sini juga ada color recommend tools. Nah, ini itu fungsinya itu jadi misalnya saya ingin mengambil warna ini, tekan Alt-nya mengambil warna ini, lalu memindahkannya ke ini handuk. Jadi ditekan Alt-nya, klik mewarnai rambut ya, handuk ini dengan warna ini, handuk ini diwarnai warna ini. Kita ambil warna ininya, diklik sambil tekan Alt atau lepas. Setelah itu tinggal di blur tuh, ibaratnya itu kuasnya itu menentukan warnanya dari sini. Misalnya handuknya pengen warna ini putih, dicontek dulu warnanya, baru di blok. Nah, seperti itu fungsinya dari color recommend tools. Nah, ini ada mixer brush tools. Ini digunakan untuk ngeblur ya, seperti ini. Jadi seperti tertarik. Jadi menghilang. Ya, mungkin salah satunya menghilangkan karena warnanya ini lebih kecoklatan, jadi ini yang hilang gambarnya. Saya belum terlalu paham. Ini kita open lagi. Lalu fungsi clone stem. Clone stem ini untuk mengopi. Misalnya saya ingin mengcopy mata, diperbesar dulu. Mata ini copy ke sini, cukup dengan klik Alt, tekan, klik di copy, setelah itu lepas. Nah, seperti itu. Tuh. Jadi ada, coba dilihat di titik yang mata. Itu ada tanda panah. Jadi itu mengcopy. Misalnya ulangin lagi, copy di bagian ini ke sini. Jadi ntar jika saya menggerakkan seperti ini, yang tombol plusnya itu akan mengikuti ke bawah, ke atas, seperti itu. Tuh, bisa terlihat. Dan yang bawahnya pattern stem tools. Ini hampir sama dengan brush. Ini saya juga kurang paham. Tapi ini bisa lihat di option. Di sini ada gambar. Ini sedikit fungsinya, mungkin untuk mengganti sebuah background. Dan lanjut lagi, ini adalah history brush tools. Jadi history brush tools ini sebelum digambar yang ini, itu kan gambar ini. Jika ini diklik seperti ini nah, jadi gambar sebelumnya itu akan muncul. Jadi menghapus gambar yang baru ke gambar yang sebelumnya.
seperti itu. Nih misalnya kita menggunakan brush warna hitam, hijau aja, kita akan warnai di sini. Nih di brush ini juga saya belum jelaskan, di sini ada mengatur ketebalannya 100%, itu semakin terang, ini semakin pudar. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke history. Misalnya di sini, lalu pindah ke history. Ini history. Jadi sebelumnya itu warnanya itu kan ini. Jika dihapus, tuh. Kalian juga bisa mengatur bentuknya di sini. Nah, itu history. Jadi menghapus yang baru ke gambar sebelumnya. Pokoknya setiap tools ini terdapat macam option. Kalian bisa memilihnya, mencobanya. Kalau yang Art History Tools brush ini hampir sama, cuma bedanya ini lebih tidak beraturan saat mengklik, tuh. Tidak beraturan seperti tadi. Ini juga akan membuat sebuah efek art. Jadi tidak beraturan. Tapi ini bisa digunakan sewaktu-waktu. Nah, lanjut lagi, ini adalah Erasal Tools. Ini untuk menghapus. Ini warna putih karena ininya digembok. Jika ininya yang bawahnya hitam akan menjadi hitam. Jika pengen penghapusnya warna merah, bisa ini diganti warna merah dulu yang atasnya, pindahkan ke bawah, ini akan menjadi merah saat dihapus. Jika ingin menghapus gambarnya ke layar kosong, dihilangkan dulu gemboknya, ini akan terhapus jadi layar kosong. Seperti itu. Background Eraser Tools. Jadi kalau background itu akan langsung menghapus seperti ini. Langsung terhapus meskipun ininya diganti warna hitam. Bedanya seperti itu. Jadi ini langsung menghapus layarnya, layar background. Kalau ini bisa langsung menghapus atau diwarnai kayak tadi hapusnya. Magic Eraser Tools. Ini biasanya ngapusnya otomatis satu warna. Misalnya warna ini sama, akan terhapus bagian yang warnanya sama. Tuh, hijau, putih, jadi satu warna langsung terhapus. Nah, di sini ada lagi, kita bikin layar baru. Ini Paint Bucket, ini untuk mengecat, menumpahkan satu langsung sekali. Atur dulu warnanya merah, tuh langsung. Jika ada garis, misalnya bikin dengan pensil, nah ini terpotong misalnya seperti ini, Paint Bucket ini akan berpengaruh. Jadi ini terpotong garisnya. Jika diklik, semuanya tidak akan terganti karena di sini ada garis. Seperti itu. Kalau Gradient Tools, jadi ini membuat sebuah efek gradients. Pilihannya ada di sini. Misalnya kita tarik seperti ini, tuh akan membuat sebuah gradient. Ini diganti dulu, hitam putih, tuh terbentuk sebuah gradient. Ini settingannya, coba yang ini,
tuh akan ke tengah macam-macam. Ini biasa digunakan untuk membuat background bisa. Ini ada 3D Material Drop Tools. Ini saya belum pernah nyoba. Ini lanjutnya ke sini sekarang. Ini di open lagi. Saya butuh fotonya. Nah, di sini ada Blur Tools. Ini untuk membuat efek blur. Misalnya saat habis memotong, biasanya nih memotong ini misalnya di delete, habis terpotong itu biasanya ini akan menjadi kasar. Kita berikan efek blur, tuh, jadi tidak kasar. Bisa juga digunakan untuk saat ini pengen ngeblurkan ini, tuh, jadi blur. Itu fungsi blur. Pengaturan strength-nya di sini semakin tipis semakin kecil efeknya. Ada sharpen tools. Ini hampir sama. Kalau sharpen tools ini jadi akan menerangkan. Tuh. Ini warna merahnya akan semakin terang. Di sini ada smooth gate tools. Jadi mengeblurkan sambil memberikan garisan. Ini biasanya digunakan saat menggunakan efek smooth. Ini sangat berfungsi biasanya di efek smooth. Di sini ada dot gate tools. Ini untuk memutihkan, memberikan, misal di sini pengen ditambah putih, pengaturan exposure-nya pengen rada cerah, tuh, tinggal digunakan ini. Jika bruntul, ini untuk menggelapkan. Misalnya ingin menggelapkan di bagian tertentu, misalnya di sini, di bawah mulut rada gelap. Kalau yang ini spong tool ini untuk mengkuatkan warna, untuk mematikan warna yang cerah tadi jadi sedikit mati menjadi putih, hitam putih, atau juga menjadi terang, tergantung dari modenya. Tuh, lebih terang. Strength-nya bisa diatur di sini. Nah, ini kalau pen tool ini hampir sama fungsinya dengan ini dan ini. Ini makanya agak sulit kalau pen tool. Misalnya saya ingin menghilangkan backgroundnya dengan pen tool, ini caranya seperti ini. Klik satu, lepas, dan klik di sini, tekan, lalu ditarik, tuh, jadi garisnya bisa melengkung. Lanjut lagi, lepas, klik di sini, tekan, klik kanan, kliknya sambil tekan Alt untuk memindahkan garis. Sambil menekan kontrol maksudnya. Tuh. Tuh, hampir sama. Jadi ini bisa dilengkungkan dari pen tool ini kelebihannya. Tekan,
ke titik awal, lalu lo klik kanan, bisa create vector max. Jadi yang di luar kotak itu akan terhapus. Kalau delete pad itu untuk menghapus yang tadi garis. Max selection itu untuk menseleksi yang tadi dilingkari, lalu bisa di delete. Gitu fungsi dari pad, banyak macamnya di sini. Pen tool. Kalau free pen tool itu seperti ini membentuknya, jadi seperti pensil, dibentuk dulu, klik kanan, misalnya delete pad untuk menghapus garis. Misalnya ini make selection, jadi bagian yang diseleksi tadi ke sini ke lingkaran. Create vector, jadi menghapus di luar lingkaran. Seperti itu. Kalau add extra point itu untuk menambahkan titik. Tuh. Jadi titik untuk melengkungi seperti ini. Ditambah lagi di sini. Ini yang tidak ada titik ditambahin lagi. Digunakan saat menseleksi. Kalau delete extra itu untuk menghapus titik-titik ini, untuk mengurangi titiknya. Ini sewaktu-waktu akan berfungsi. Nah, kalau ini saya belum coba yang ini, jadi bisa dicari tahu. Selanjutnya ada text horizontal type tools. Di sini untuk membuat sebuah teks, klik sembarang, lalu klik ketik namanya saja. Untuk mengatur warnanya tinggal di blok. Ini di sini warna. Diganti satu-satu juga bisa. Untuk mengatur tulisannya di blok dulu di sini macam-macam. Ini ukurannya. Atau bisa juga dengan Ctrl T. Tapi di ininya diklik 2 kali dulu jadi layar. Ini dijadikan layar dulu, baru bisa digabungkan dengan Ctrl E. Nah, ini tulisannya menjadi layar. Ctrl T, dihapus saja nih. Ini dihapus dulu, mengganggu. Nah, ini yang tulisan tadi bisa di Ctrl T, perbesarnya seperti itu. Terus di sini ada vertical type tools, jadi tulisannya antar ke atas turun seperti ini. Ini itu vertikalnya, kalau yang tadi horizontalnya. Ini juga sama, horizontal type, vertikal type. Cuma bedanya itu kebalikannya. Jadi jika warnanya merah, warna coklat, tulisannya yang menjadi transparan, background sekitarnya menjadi warna ini. Oh, jadi maksudnya bukan seperti tadi. Jadi ini seperti ini. Cara mengklik ininya harus dengan pad selection tools, direction tools. Oh, belum bisa. Ini dengan ini dulu diedit.
Nah, seperti ini. Fungsinya itu untuk membuat sebuah pola tulisan. Misalnya di sini mau bikin polanya jadi ini membentuk polanya saja. Jika sudah seperti ini bisa di delete. Tuh. Memindahkannya dengan cara ini, tangan ini biasanya. Bukan. Dengan ini saja. Seperti itu. Jadi membuat pola lalu ditaruh mana lalu di delete seperti ini jadi hasilnya. Ini juga sama, vertikal bentuknya. Nah, kalau ini itu untuk memindahkan apa ya waktu itu kan. Nah, ini untuk memindahkan ini tidak bisa dengan ini. Saat menggunakan pen tool ini memindahkan kotak garisnya dengan ini, dengan pad selection tools. Oh, direction ini jadi di blok dulu, misalnya segini tuh. Oh, bukan, kalau direction ini untuk memindahkan titik garisnya. Oh, ini kan nggak bisa. Kalau ini untuk memindahkan garis-garisnya. Tuh. Nah, ini ada lagi. Ini untuk membuat kotak dengan isinya. Ada juga bentuk ini, ada juga yang garis, dan ada juga gambar lainnya di sini, custom shape. Menentukan kostumnya di sini. Nah, seperti itu. Ini untuk memindahkan apa ya, menggeser kayaknya, menggeser gambar. Misalnya mau lihat sebelah sini, digeser ke sini, seperti itu. Ini untuk memutarnya. Tuh, saya mau lihat coba kalau diputar seperti apa, seperti itu. Ini untuk zoom in, zoom in. Dan yang ini tadi untuk mengatur warna. Nah, sudah semua hampir dijelaskan dari toolsnya. Jadi kali ini saya hanya akan sudah menjelaskan tools dan bagian dari layer. Sekian saja tutorial yang dapat saya sampaikan dengan penjelasan tools yang biasa digunakan di Photoshop. Mungkin ini bisa kalian coba sendiri make layer. Ini hanyalah efek-efek kayak seperti filter, ini efek blur, tinggal dicoba saja. Ini adalah efeknya ya, edit, free transform, di image itu adjustment effect, ini file untuk save atau open atau exit. Nah, itu ada penjelasan singkat dari menunya. Jadi saya sudah hampir menjelaskan semua hal-hal yang biasa digunakan di Photoshop. Sekian saja tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja ini menjadi tutorial yang bermanfaat.